Sebagaimana yang lo tahu, salah satu bentuk konten yang ada di channel Ewing HD adalah konten yang bentukannya lo mesti menebak siapa pelakunya. Di satu sisi, gue seneng nih kalau lo bisa menebak pelakunya, karena ya gue seneng aja kalau penonton gue ternyata orang-orang yang cerdas. Tapi satu sisi juga, gue rada kesel nih, karena anjir lah, kok bisa sih lo nebak pelakunya itu dengan benar? Nah, kebetulan nih gue nemu satu kasus yang menurut gue cukup rumit, karena alibi mereka cukup sempurna dan memiliki sebuah plot twist. Gue mau tahu apakah lo masih bisa menebak pelakunya dengan tepat atau malah kepleset. Singkat cerita, ada seorang ibu-ibu yang memiliki banyak prestasi di luar rumah. Dia dikagumi, disayang, dan juga dikenal oleh seluruh warga di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, ibu-ibu ini ditemukan meninggal dunia dengan kondisi seluruh tubuhnya terbakar. Yang menjadi misteri adalah ibu-ibu ini terbakar di tengah salju Alaska. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada suatu malam tanggal 13 November tahun 2004, di sebuah kota kecil yang bernama Craig yang ada di Alaska, Amerika Serikat, ada seorang wanita yang berusia 48 tahun yang bernama Laurie Waterman. Laurie pada hari itu sedang menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh penduduk lokal. Acara ini bernama The Chamber of Commerce. Dalam acara ini, para komunitas dan penduduk lokal lagi kayak merayakan kemajuan dan juga menjaga keberlangsungan usaha bisnis lokal yang ada di kota Craig, Alaska. Bisa dibilang ini kayak acara pertemuan bisnis gitulah. Diketahui ya, acara ini dilakukan setiap setahun sekali supaya para pelaku bisnis itu bisa saling ketemu, membuat relasi, dan juga saling menguntungkan. Namun, pertemuan bisnis pada tahun ini rada-rada spesial karena para pelaku bisnis ingin memberikan sesuatu kepada Laurie. Pada saat puncak acara ya, Laurie tiba-tiba aja dipanggil oleh pembawa acara untuk naik ke atas panggung. Laurie yang rada bingung, ini ngikut aja deh. Dia bingung karena dia sebagai salah satu penyelenggara nggak tahu nih kalau dia bakalan naik ke panggung. Di briefing nggak ada. Lalu perwakilan dari para pelaku bisnis ini kayak ikutan juga naik ke panggung, membawa sebuah piagam dan memberikannya kepada Laurie. Pelaku bisnis ini bilang bahwa dia dan pelaku bisnis sangat-sangat menghargai usaha, bantuan, dan juga keberhasilan komunitas bisnis yang selama ini dicapai berkat Laurie. Pas itu, Laurie langsung ketawa, tersenyum, dan terharu karena nggak nyangka kalau malam itu dia bakalan mendapatkan penghargaan dan juga gestur apresiasi besar dari komunitas bisnis di kotanya. Laurie pun menerima piagam ini. Dia sempat memperhatikan betul tuh piagam ini karena ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dia dalam hidupnya. Gak lama kemudian, pembawa acara kayak memberikan Laurie mikrofon. Laurie diberikan kesempatan untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Pas Laurie mau ngomong, dia sempat rada bingung ya mau ngomong apa. Tapi tiba-tiba aja pas dia melirik ke arah penonton, para pelaku bisnis nih ya, dia merasakan ada gelombang kesedihan. Laurie merasa sedih karena suami dan anak kesayangannya itu nggak bisa hadir ke acara ini. Dia pengen nih dilihatlah sama suami dan anak kesayangannya sebagai ibu yang berprestasi. Cuman mau gimana lagi, suami dan anak kesayangannya masing-masing itu lagi ada acara dan hubungan mereka itu lagi rada-rada retak lah. Diketahui kalau suaminya Laurie bernama Doug Waterman dan dia lagi dinas gitu keluar kota. Kebetulan Doug ini bekerja sebagai agen real estate, jadinya rada nggak aneh kalau dia mesti harus kerja meskipun weekend atau hari libur. Sekedar sedikit pemahaman ya, kebanyakan orang itu pengen lihat-lihat nih atau beli rumah pas lagi hari libur. Makanya Doug sebagai salesman yang baik rela bekerja pas weekend atau hari libur supaya mendapatkan penjualan. Di satu sisi lain, anaknya Laurie bernama Rachel. Rachel merupakan anak satu-satunya dari Laurie dan Doug dan pada malam itu usianya dia masih berumur 16 tahun. Diketahui ya pada malam itu Rachel tidak bisa menemani ibunya dikarenakan dia harus menghadiri turnamen voli antar sekolah di luar kota juga. Nah, walaupun suami dan anaknya tidak bisa hadir dalam acaranya Laurie, mereka berdua berjanji bakalan pulang ke rumah ngumpul lagi bertiga besok harinya. Laurie langsung menyadarkan dirinya kembali melepas feeling gelombang kesedihan ini.
Dia pun tersenyum dengan happy ya menerima dan berterima kasih kepada para pelaku bisnis atas apresiasi yang dia terima. Begitu selesai acara, Lowry pulang rumahnya sendirian menggunakan mobil minivan-nya yang berwarna ungu. Lalu besok harinya pada tanggal 14 November tahun 2004, sekitaran jam setengah 4 sore, Doc dan Rachel pulang nih. Mereka sampai di rumah di saat yang hampir bersamaan. Pas di depan pintu, Doc itu merasa rada aneh nih karena biasanya Lowry begitu mendengar suara mobilnya Doc, itu dia bakalan nunggu di depan pintu. Lowry itu dikenal sebagai istri yang sayang banget sama suami yang selalu antusias menyambut suaminya pulang bekerja. Cuman kali ini kok enggak ya? Ditambah lagi pas Doc melirik ke arah garasi, mobil minivan berwarna ungu yang biasa dikendarain oleh Lowry ini kok nggak ada ya? Doc berpikiran, masa sih dia keluar rumah padahal tahu suami dan anaknya baru pulang? Apa dia lagi belanja gitu? Atau kemana nih istri gue? Doc dan Rachel masuk tuh ke rumah dan pas itu suasana rumahnya mereka ini biasa aja, gak berantakan dan masih rapi. Cuman sepi banget. Doc dan Rachel kayak memanggil-manggil Lowry, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Pas ini ya, Rachel langsung duduk di sofa di ruang keluarga karena kakinya dia ternyata terkilir pas lagi turnamen voli. Sementara itu, Doc ini pergi ke dapur mencari keberadaan istrinya. Pas sampai di dapur, Doc melihat terdapat sebotol wine di kitchen counter. Ketika Doc periksa, ternyata botol wine-nya ini udah terbuka dan udah habis. Doc langsung berpikiran, ini botol wine-nya bukan yang gua beli nih. Masa iya Lowry membeli sebotol wine, dia minum sampai habis, terus keluar rumah sambil bawa mobil? Ini bisa bahaya loh. Doc juga rada heran karena nggak biasanya Lowry seperti ini. Doc pun akhirnya naik ke lantai atas rumahnya, pergi menuju ke kamar utama. Begitu masuk ke kamar, Doc melihat kalau kamar dia dan Lowry ini rada berantakan. Berantakannya ini masih berantakan wajar ya, kayak kamar yang gak diberesin aja, kayak spray selimut, bantal gulingnya itu masih kusut dan tidak tertata rapi. Doc lagi-lagi bingung, dia tahu betul kalau Lowry ini adalah seorang istri dan ibu rumah tangga yang rapih. Jarang-jarang nih dia tidak merapihkan tempat tidur dan meninggalkan botol wine tergeletak begitu aja. Doc perhatikan baik-baik tuh kasurnya dan dia notice bahwa di balik spray atau selimutnya itu kayak ada bercak. Doc periksa baik-baik dan ternyata bercaknya ini adalah bercak darah. Di satu sisi ya, Doc positive thinking. Mungkin ini darah mensnya Lowry kali ya. Wong darahnya cuman dikit doang, cuman sebercak gitu aja. Tapi di satu sisi lain, Doc mulai khawatir kalau temuan di dapur, di kasur, dan juga bercak darah ini kayak disatukan, kayaknya ada yang aneh nih dengan Lowry. Doc yang mempunyai firasat yang gak enak memutuskan untuk mencari Lowry. Pas itu, Doc dan Rachel yang kakinya masih terkilir itu memaksakan diri untuk ikut karena dia khawatir dengan keberadaan dan kondisi ibunya. Nah, tempat pertama yang didatengin adalah kantor dari The Chamber of Commerce, kantor dari Persatuan Pelaku Bisnis di kota Craig, Alaska. Pas sampai di sana, mereka berdua itu ketemu tuh dengan resepsionis dan bilang kalau Lowry pada hari itu belum ada kabar juga nih. Doc dan Rachel akhirnya pergi tuh ke tempat kedua, ke sebuah sekolah SMP tempat Lowry bekerja sebagai guru. Pas sampai di sana, guru-guru yang lain bilang kalau Lowry hari ini itu belum masuk juga. Doc dan Rachel semakin aneh nih, kok Lowry nggak berangkat kerja? Lalu tempat ketiga yang mereka kunjungi adalah gereja yang biasa didatangi oleh Lowry. Pas itu, pastor dan jemaah lainnya juga bilang kalau mereka semua belum melihat penampakannya Lowry. Well, karena ini udah aneh banget ya, malam itu Doc dan Rachel melaporkan ke polisi. Mereka bilang kalau istri atau ibunya itu menghilang tanpa ada jejak. Laporannya Doc dan Rachel itu diterima tuh oleh pihak polisi. Betulan pihak kepolisian juga kenal dengan Lowry karena ya Lowry merupakan salah satu orang penting dan terkenal di kota kecilnya ini. Penduduk di kota Craig, kota kecil ini itu cuma sekitar 1.300 orang aja. Jadi semuanya tuh saling tahu dan saling butuh. Begitu laporan ini tiba di kepolisian, kabar mengenai Lowry yang secara misterius menghilang itu berhembus tuh bagaikan angin dingin di Alaska. Semua orang pada kaget, pada bingung karena ini adalah pertama kalinya ada kasus orang yang menghilang di sebuah kota kecil yang terbilang cukup tenang, mana orang yang hilang adalah salah satu orang paling aktif di kota pula. Yang Doc, Rachel, dan seluruh warga kota Craig tidak ketahui adalah jauh di luar kota, sekitaran 80 km dari kota Craig, ada sebuah mobil yang baru aja terbakar hangus, benar-benar gosong menjadi rangka hitam. Dan di dalam mobilnya ini ada jenazah seseorang yang baru aja terbakar hidup-hidup.
Pada tanggal 14 November tahun 2004, di malam yang sama pada saat Doc dan Rachel melaporkan ke polisi bahwa istri dan juga ibunya menghilang, ada seorang detektif bernama Bob Klaus yang memimpin tim pencarian Laurie. Bob pada saat itu memimpin kasus menghilangnya Laurie karena kebetulan dia juga kenal dengan Laurie dan anaknya Bob ini itu berteman dengan anaknya Laurie, si Rachel. Pas lagi keliling kota mencari keberadaannya Laurie, Bob tiba-tiba aja mendapat kabar dari anggota polisi lainnya. Kabarnya ini bilang bahwa ada pendaki gunung yang melihat penampakan mobil yang gosong terbakar hangus di pinggir jalan. Bob pun memfollow up kabar ini dan langsung menuju ke lokasi yang dikabarkan. Lokasinya ini cukup jauh karena letaknya itu 80 km dari kota Craig dan jalanannya itu cukup terjal karena udah masuk ke wilayah pegunungan es. Begitu sampai di lokasi ya, Bob langsung merinding karena di hadapan dia ini ada mobil minivan yang terbakar hangus yang kayak masih ada sisa-sisa asapnya. Terbakar hangusnya ini bener-bener terbakar banget sampai-sampai mobilnya itu gosong hitam dan tinggal rangka mobilnya aja. Selain terbakar, mobilnya ini juga kayak menabrak pohon yang ada di pinggir jalan dan lagi melipir gitu, kayak terseret. Bob waktu itu dibikin semakin merinding karena seperti yang dia ketahui, mobil yang digunakan Laurie juga sama tuh, mobil van juga. Tapi Bob masih denial nih, dia kayak nggak mungkin kalau ini adalah mobilnya Laurie. Dia berpikiran kalau ini adalah mobil yang kecelakaan tunggal yang nabrak pohon yang pasti pengemudinya sempat keluar dan selamat dari kecelakaan ini. Tapi pas Bob mendekat ke arah kursi pengemudi, Bob dibuat semakin merinding lagi. Pas Bob melihat ke arah kursi pengemudi, dia melihat ada sisa tengkorak manusia lagi duduk. Gua ulangin lagi ya, sisa tengkorak manusia lagi duduk. Menurut kesaksian Bob, tengkoraknya ini bener-bener tengkorak doang yang cuman nyisa sedikit daging atau kulitnya. Kayak manusia yang habis dikremasi tapi nggak bener-bener jadi abu, kayak masih menyisakan tulang belulang. Bob pas itu kayak mau mual tapi dia menguatkan dirinya. Dia langsung memanggil anggota kepolisian lainnya untuk datang ke lokasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitu selesai laporan, sambil menunggu polisi lainnya, dia memeriksa mobil minivan ini lebih lanjut. Dia ingin memastikan bahwa mobilnya ini itu tuh bukan mobilnya Laurie. Sayangnya, mobilnya itu bener-bener terbakar habis sampai-sampai plat nomornya itu nggak kebaca. Dikarenakan nggak ada petunjuk yang bisa dia dapatkan untuk saat ini, mau nggak mau Bob standby aja tuh di TKP sambil berharap-harap cemas kalau tengkorak dan mobilnya ini bukanlah kepunyaan Laurie. Besok harinya, Bob memberanikan diri untuk datang ke rumahnya Doc dan juga Rachel. Pas itu mereka bertiga udah duduk nih di ruang tamu. Doc dan Rachel berharap bahwa kedatangannya Bob ini membawa kabar baik perihal keberadaannya Laurie. Tapi dari raut wajahnya Bob aja, Doc dan Rachel punya feeling kalau Bob tidak membawa kabar baik. Pas itu, Bob bilang kalau dia menemukan mobil minivan dengan kondisi terbakar jauh di luar kota. Di dalam mobilnya terdapat sebuah jenazah yang udah terbakar hangus sampai menjadi sisa tengkorak. Mendengar dua kalimat itu aja, Rachel itu langsung menutup mulutnya dan mukanya kayak berusaha menahan nangis. Gak lama kemudian, dia tiba-tiba bangun dari tempat duduknya, naik ke lantai atas, pergi ke kamarnya, dan membanting pintu. Gak perlu dijelasin secara lengkap ya, dia paham betul apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya. Doc yang sebenarnya udah paham juga itu bertanya lagi tuh kepada Bob perihal temuannya. Sambil menahan nangis, dia meminta kayak detail yang lebih lanjut. Pas itu Bob menjawab kalau temuan mobil dan sisa tengkoraknya itu belum pasti milik Laurie. Hal ini terjadi karena mobilnya benar-benar terbakar hangus total sampai sulit untuk dikenali dan sisa tengkoraknya itu benar-benar habis, jadinya sulit untuk diidentifikasi. Bob kayak membutuhkan sehari atau 2 hari untuk pemeriksaan dan otopsi lebih lanjut. Cuman kalau dilihat secara gambar besar, kemungkinan mobil dan sisa tengkoraknya ini adalah milik Laurie. Begitu mendapati berita ini, Bob kayak memberikan Doc waktu untuk memproses segala informasi. Sementara itu, Bob kayak meminta izin kepada Doc untuk memeriksa kamar utama dikarenakan besar kemungkinan kasus ini bukanlah kasus kecelakaan, melainkan kasus pembunuhan. Bob waktu itu pergi ke lantai atas ke kamar utama. Begitu sampai di kamar utama, Bob melihat tuh sedikit bercak darah di spray dan di samping tempat tidur. Menurut kesaksian Doc, mungkin itu adalah darah mensnya Laurie. Cuman demi berjaga-jaga, Bob mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain temuan bercak darah, ketika Bob memeriksa kamar utama,
Bob menemukan ada semacam sisa potongan karet kecil gitu. Bob ambil nih, dan pas itu Bob kayak kenal nih dengan sisa potongan ini. Dugaannya Bob adalah sisa potongan karet kecil ini itu merupakan sisa dari sarung tangan latex yang nggak sengaja tersobek. Selain itu juga, Bob menemukan ada sisa serabut tali di lantai. Bob pun langsung mengamankan 3 petunjuk penting ini dan memerintahkan ahli forensik yang standby untuk memeriksa lebih lanjut. Bob mempunyai dugaan kuat kalau kamar utamanya ini merupakan tempat kejadian perkara. Begitu selesai dengan kamar utama, Bob keluar tuh, dan pas itu dia mendengar suara tangisan dari kamarnya Rachel. Suara tangisannya ini tadinya pelan, tapi makin lama kayak makin kenceng. Bob mengintip sedikit dan kemudian meminta izin untuk masuk ke kamarnya Rachel. Pas ini Bob dan Rachel kayak ngobrol. Rachel cerita bahwa beberapa hari terakhir ini dia dan Laurie itu emang lagi berantem hebat. Rachel tidak menceritakan secara detail mereka berantemnya itu kayak apa. Dia kayak menjelaskan secara singkat bahwa mereka berantem karena ada perbedaan pendapat aja. Namanya juga remaja perempuan yang baru gede, baru 16 tahun. Pasti adalah perbedaan pendapat dengan ibunya mengenai pergaulan, pakaian, makanan, dan hal-hal kecil lainnya. Bisa dibilang mereka berantem karena ada miskomunikasi aja. Tapi yang membuat hatinya Rachel semakin sedih, makin maknyes lagi adalah Rachel baru aja menemukan surat dari ibunya. Rachel menyerahkan surat ini kepada Bob untuk dibaca. Dan isi suratnya adalah kurang lebih Laurie minta maaf kepada Rachel karena selama ini dia itu telah menjadi ibu yang terlalu posesif dan cenderung galak kepada Rachel. Laurie sadar bahwa dia emang bukan ibu yang sempurna untuk Rachel. Maka dari itu, dia kayak meminta maaf sebesar-besarnya kepada Rachel. Laurie juga berjanji bahwa mulai ke depannya dia berusaha banget nih untuk menjadi ibu yang terbaik untuk Rachel. Di akhir surat, Laurie bilang kalau dia tuh sayang banget kepada Rachel. Selesai dibaca, Rachel lalu cerita bahwa memang benar di momen sebelum dia berangkat untuk kompetisi pertandingan voli antar sekolah, dia dan Laurie itu sempat berantem. Lagi-lagi berantemnya sebenarnya karena masalah sepele aja. Laurie kayak mempertanyakan gitu, kenapa bajunya Rachel itu hitam semua, terus dandanan dia kayak anak berandalan, dan pergaulan dia sama orang-orang yang kelihatannya tuh madesu. Sebenarnya Laurie kayak bertanya, tapi ya agak keras. Tapi niatnya itu emang baik karena itu adalah bentuk perhatian ibu kepada anak gadisnya. Tapi lagi-lagi namanya juga remaja ya, di kupingnya Rachel pertanyaan ibunya itu kayak mengganggu banget sih loh. Kayak apaan posesif banget sih. Gara-gara itulah mereka berdua berantem dan berpisah dalam keadaan mood yang tidak baik. Yang Rachel nggak tahu adalah perpisahan kemarin itu adalah perpisahan untuk selamanya. Nah, besar kemungkinan Laurie menulis surat ini dan meletakkannya di kamarnya Rachel setelah Rachel pergi berangkat untuk pertandingan voli. Kalau Rachel nggak marahan dan tidak ikutan pertandingan voli, mungkin Laurie, ibunya, sekarang masih hidup. Bisa dibilang Rachel benar-benar menyesal karena ya dia berpisah dengan ibunya dalam keadaan yang tidak baik. Setelah mendengar ceritanya Rachel, Bob kayak meminta izin untuk mengamankan surat ini karena ini bisa jadi mungkin ya adalah bukti dalam investigasi. Beberapa hari pun berlalu, hasil uji forensik pada gigi, tengkorak, dan juga rambut korban akhirnya keluar tuh. Mobil yang terbakar habis itu sekarang juga udah berhasil diinvestigasi. Dan sesuai dugaan lo, mobil dan juga sisa tengkorak tersebut ternyata adalah milik Laurie. Lalu dari hasil pemeriksaan penyidik khusus pemadam kebakaran, mereka menyimpulkan bahwa gak mungkin mobil bisa terbakar sampai benar-benar hangus gara-gara kecelakaan. Terlebih lagi, mereka juga menemukan sisa-sisa bensin di sekitaran bodi atau rangka mobil. Besar kemungkinan ada pelaku yang menyiram mobil ini dengan bensin ketika Laurie masih di dalam mobil untuk menutupi jejak. Dengan ini, fix. Benar sudah dugaan Bob. Kasusnya Laurie merupakan kasus pembunuhan. Dengan berbagai macam temuan ini ya, Bob langsung secara resmi memulai investigasi kasusnya pembunuhan Laurie. Tim forensik dengan giat mengolah lagi tuh mobil Laurie yang terbakar habis dan juga tengkoraknya untuk mendapatkan petunjuk lebih detail. Selain itu, Bob juga menyegel rumahnya Doug, Laurie, dan Rachel, terutama kamar utamanya, karena ya seisi rumah itu dinobatkan sebagai TKP. Nah, seperti yang lo tahu, kalau ada orang yang meninggal karena dibunuh, besar kemungkinan pelakunya itu merupakan orang terdekat. Kalau yang dibunuh suami, maka yang dicurigain adalah
istri. Dan kalau yang dibunuh adalah istri, maka yang dicurigain adalah suami. Dalam hal ini, orang pertama yang dicurigain adalah Doug, karena dia adalah suaminya Laurie. Pada saat pemeriksaan lebih lanjut, Bob menemukan informasi menarik nih mengenai Doug. Jadi, menurut kesaksian orang-orang yang ada di sekitaran Doug, ternyata dia itu terkenal sebagai agen real estate yang terbilang genit kepada wanita. Banyak orang-orang yang bilang kalau Doug itu pandai merayu dan menggoda wanita-wanita cantik. Awalnya Bob mengira kalau sikapnya si Doug itu wajar ya, karena ya secara Doug itu adalah agen real estate. Sebagaimana yang lo tahu, agen real estate itu mesti ramah dengan kliennya sebaik dan secepat mungkin supaya kliennya itu mau beli rumah tuh. Mungkin sikap ramah ini itu disalahartikan menjadi sikap genit, tapi begitu digali lebih lanjut, ternyata diam-diam Doug selain genit, dia juga selingkuh dengan salah satu wanita yang merupakan kliennya. Doug pun ketika diinterogasi mengakui hal ini dan merasa bersalah dan juga malu terhadap perselingkuhannya. Karena hal ini pula, Bob merasa yakin kalau Doug sebenarnya punya motif untuk membunuh Laurie, istrinya sendiri. Tapi di satu sisi juga, Doug ternyata mempunyai alibi yang kuat banget. Di malam di mana Laurie dibunuh, Doug lagi ada di kota lain yang jaraknya 320 km dari TKP. Agak sedikit impossible untuk Doug untuk membunuh Laurie. Nah, selain Doug, orang yang paling dekat dengan Laurie adalah anaknya sendiri, Rachel. Sebagaimana yang lo tahu, hubungan ibu dan anak mereka itu terbilang sangat renggang dan rentan. Mereka dikenal sering berantem dan sering memaki satu sama lainnya. Kesaksian ini diperkuat juga oleh tetangga-tetangga mereka yang sering memergoki mereka lagi berantem hebat. Bahkan juga pas lagi di depan gereja mereka berantem. Dari informasi yang Bob dapatkan, permasalahan dari keributan ibu dan anak ini sebenarnya simpel aja. Cuman satu, yaitu kenakalan remaja. Menurut kesaksian teman-temannya Rachel, dia itu emang dikenal sebagai remaja perempuan yang pemberontak. Teman-teman sekolahnya bilang kalau Rachel ini sering bolos sekolah, dan walaupun sudah ditegur dari sekolahan dan juga Laurie, dia masih juga sering bolos sekolah. Selain itu juga, Rachel diketahui sering banget gonta-ganti pacar dengan cowok yang lebih tua daripada dia. Hal ini diketahui oleh Laurie, dan pas itu Laurie itu marah banget dong. Seperti yang kita tahu, Laurie ini adalah orang yang sering dan rajin beribadah ke gereja bareng Rachel. Tapi entah kenapa kelakuannya Rachel ini kok kayak orang yang jauh dari agama. Ya udah deh, terjadilah tuh cekcok di antara ibu dan anak ini. Yang lebih parahnya lagi adalah Rachel sering mengumbar hubungan buruknya dia dengan ibunya di blog pribadinya. Buat yang belum tahu, blog adalah semacam sosial media sebelum era sosial media. Kalau zaman sekarang ya segala macam keluhan, kebahagiaan atau hobi lo itu dituangin tuh di Twitter, di X ya, di Instagram ataupun di YouTube. Nah, di awal tahun 2000-an segala macam tetek bengek mengenai kehidupan itu dituangkan ke dalam blog. Blognya itu bentukannya kayak diary di mana lo bisa menulis panjang cerita mengenai kehidupan lo. Beberapa blog ada yang bersifat privat di mana lo doang yang bisa baca. Beberapa blog juga ada yang bersifat publik di mana semua orang itu bisa baca. Nah, Rachel kayak menulis kehidupan pribadinya di blog yang bersifat publik yang semua orang bisa baca. Pas itu, Bob mencoba tuh membaca dan menganalisa blog yang ditulis oleh Rachel. Dan bener banget, dari judulnya aja, blognya ini kayaknya menarik nih. Blognya Rachel itu diberi judul My Crappy Life atau Hidupku yang Sampah. Dari beberapa postingan blognya ini, Rachel bilang kalau hidupnya tuh wah suram dan gak happy banget. Dia bahkan cerita kalau dia tuh frustasi tinggal di kota kecil ini. Kayak, aduh ini mah kayak ya jelek banget lah kota ini, kayak deso banget lah. Rachel bahkan menjuluki kota Craig dengan sebutan neraka dari Alaska. Lalu di beberapa postingan blog selanjutnya, Rachel cerita tentang keributan dia dengan ibunya. Yang bikin gak enak adalah Rachel menulis tentang Laurie itu bukan dengan sebutan ibu, tapi dengan sebutan wanita itu. Jadi setiap kali Rachel curhat lagi menceritakan tentang Laurie, ibunya, dia selalu menggunakan kata-kata
kata that woman atau wanita itu. Jadi ibunya tuh nggak dianggap ibu di dalam blognya. Keributan yang diceritakan di dalam Rachel ini bisa dibilang agak-agak sepele dan receh sih. Kayak ada satu postingan blog di mana Rachel bercerita kalau ibunya tuh sering ngomel-ngomel, kayak nyuruh dia ganti baju karena Rachel sering memakai baju berwarna hitam. Padahal Rachel ini emang suka dengan warna hitam, sampai-sampai kukunya dia itu dikutek berwarna hitam. Terus juga Rachel bercerita kalau dia tuh tidak diapresiasi sama ibunya pas raportnya dia bagus. Dalam postingannya itu, Rachel waktu itu kayak mau pamerin nih nilai bagusnya dia ke Laurie. Tapi Laurie ibunya bukannya mengapresiasi dia, malah nyuruh Rachel untuk diet. Nah, Rachel menangkap hal ini dengan semacam body shaming. Rachel juga pernah cerita ya, pas lagi marahan nih ya, Laurie itu sering main tangan dan juga memukul Rachel. Bahkan suatu hari Rachel bercerita kalau dia tuh pernah diusir dari rumah, bahkan juga diancam mau dijual ke prostitusi gitulah kalau nggak nurut. Dan seluruh isi postingan blognya itu dia tulis menggunakan sisipan kata-kata kasar. Yang lebih nggak enaknya lagi adalah Laurie juga tahu tentang tulisannya Rachel yang ada di blognya. Jadinya Laurie merasa kalau dirinya tuh sebagai ibu yang gagal, Rachel merasa ibunya itu galak banget, dan ujung-ujungnya kayak lingkaran setan. Hubungannya mereka semakin lama semakin memburuk, semakin bete, semakin saling kesal. Bob yang membaca blognya Rachel ini kayak tertegun, kayak sedikit tercengang. Bob kayak berpikiran, ini sih bukan kenakalan remaja lagi, ini mah udah masuk KDRT. Tapi di satu sisi lain, Bob berpikiran, tunggu deh, apakah Laurie diam-diam merupakan sosok ibu yang kejam, yang jahat banget, yang seperti diceritakan oleh Rachel? Dikarenakan keraguan ini ya, Bob akhirnya meng-cross-check tuh cerita postingan blognya Rachel. Pas itu Bob mendapati informasi dari suaminya, dari Doc ya, bahwa memang benar kalau di rumah Laurie dan Rachel itu sering berantem. Tapi Doc yakin kalau Laurie itu tidak sejahat apa yang dituliskan oleh Rachel. Salah satu buktinya adalah pada saat Laurie menyuruh Rachel untuk diet, sebenarnya Laurie kayak memberikan saran kepada Rachel untuk lebih sering makan makanan yang sehat. Laurie menyarankan hal ini karena dia sering tuh mendapati laporan dari pihak sekolah kalau Rachel itu sering membolos dan nongkrong di rumah temennya atau enggak nongkrong di restoran junk food. Tapi entah kenapa di kupingnya Rachel, Laurie tuh kayak menyuruh Rachel untuk diet, kayak genut loh, body shaming lah pokoknya. Lalu kesaksian dari tetangga-tetangga dan juga jemaah gereja, memang mereka sering terlihat berantem dan tidak akur. Tapi itu semua karena Rachel yang berulah. Namanya juga ibu-ibu ya, pasti adalah curhat gitulah ke sesama ibu-ibu lain. Nah, dalam curhatan ini diketahui kalau Laurie itu sebenarnya sayang banget sama Rachel, ingin menjaga Rachel dan ingin membimbing Rachel. Tapi tiap teguran dan nasihat yang halus yang diberikan di kupingnya Rachel itu selalu aja kedengarannya beda. Selain itu juga tidak pernah ada laporan yang masuk ke polisi atau kesaksian dari tetangga yang melihat kalau Rachel tuh dipukul, dihina, atau pengen dijual ke rumah prostitusi. Dari sini besar kemungkinan apa yang dituliskan Rachel terhadap Laurie, ibunya sendiri, itu nggak semuanya benar. Bob juga mengambil kesimpulan, bisa jadi Rachel ternyata diam-diam membenci banget ibunya sampai-sampai dia membunuh ibunya sendiri. Lagi pula alibinya Rachel itu kan valid. Pada malam Laurie dibunuh, Rachel kan lagi ikutan pertandingan volley tuh. Nah, pas lagi bingung membaca blognya Rachel, Bob mendapati info terbaru nih dari tim pengolah TKP. Hasil dari olah TKP ditemukan bahwa di dalam kamarnya Laurie itu tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian. Yang artinya pada saat Laurie bertemu atau berhadapan dengan pelaku, dia tidak melakukan perlawanan. Yang artinya juga besar kemungkinan adalah pelakunya adalah orang yang dikenal oleh Laurie. Tapi di satu sisi lain, polisi menemukan kalau pintu belakang rumahnya Laurie ada semacam bekas congkelan atau gesekan gitu, kayak ada bekas si pelaku yang berusaha mengulik lubang kunci. Nah, ini semakin aneh. Kalau pelakunya adalah orang yang Laurie kenal, kenapa pelakunya mengulik memaksa lewat pintu belakang? Dan kalau pelakunya adalah orang yang Laurie tidak kenal, kenapa Laurie tidak melakukan perlawanan? Lebih anehnya lagi adalah polisi menemukan dasternya Laurie itu tergeletak di kamar mandi. Ini rada-rada aneh karena dari sisa-sisa mobil yang terbakar, Laurie ditemukan meninggal terbakar dengan mengenakan celana jeans dan sweater. Yang artinya pada saat Laurie sedang mau berhadapan atau pas berhadapan dengan pelaku, Laurie sempat mengganti baju dasternya dengan celana jeans dan sweater. Muncul lagi pertanyaan,
Kenapa Laurie ganti baju? Tambah aneh lagi adalah seperti yang gue ceritakan tadi ya, Bob dan tim olah TKP itu menemukan ada sisa serat tali dan juga sisa sobekan sarung tangan latex. Dari sini Bob berasumsi kalau pelaku menggunakan sarung tangan latex untuk menyembunyikan sidik jarinya. Dan setelah itu pelakunya mengikat Laurie dengan tali. Lagi-lagi muncul pertanyaan, kenapa Laurie diikat? Bukankah kalau Laurie kenal dengan pelakunya tidak perlu tuh ya mengikat Laurie? Dan yang paling aneh adalah botol wine yang sudah kosong yang terdapat di dapur. Untuk sekian kalinya muncul pertanyaan, siapa nih yang meminum wine ini sampai habis? Apakah pelaku dan Laurie sempat minum wine bareng gitu sebelum Laurie dibunuh? Atau gimana ceritanya? Dari berbagai macam petunjuk ini, kepalanya Bob semakin pusing karena satu petunjuk dengan satu petunjuk lainnya kayak kontradiktif, kayak saling berseberangan. Walaupun begitu, Bob yakin seluruh petunjuk ini dan pertanyaan tadi itu bakalan terjawab kalau dia sudah menemukan benang merahnya. Untuk sementara waktu, dia simpan dulu tuh seluruh petunjuk yang ditemukan di TKP ini dan fokus ke petunjuk yang bisa digali. Bob beralih kembali nih ke blog yang dituliskan oleh Rachel. Setelah membaca seluruh isi blognya Rachel, Bob menemukan 3 nama orang yang sekiranya menarik. 3 nama ini adalah Jason Aran, Brian Radel, dan juga Ian Landrum. Dari cerita yang dituliskan di blognya Rachel, mereka berdua, Jason dan Brian, merupakan teman dekatnya Rachel pada saat itu. Jason dan Brian diketahui usianya 8 tahun lebih tua dari Rachel. Dan info menariknya adalah Laurie tidak suka dengan mereka berdua. Disinyalir ya gara-gara Rachel bergaul dengan Jason dan Brian, dia sekarang jadi semakin sering bolos sekolah, semakin malas belajar, dan semakin memberontak. Laurie kayak beranggapan kalau Jason dan Brian membawa pengaruh buruk kepada Rachel. Tapi seluruh sumber kenakalannya Rachel ternyata bersumber dari teman atau mantan pacarnya Rachel yang bernama Ian Landrum. Tertulis di blognya Rachel kalau Ian itu terkadang mengajak Rachel untuk bolos sekolah dan berpacaran. Pernah juga mereka berdua ke gap gitu lagi bermesraan oleh Laurie. Semenjak itulah Laurie jadi paling gak suka dengan Ian. Laurie kayak meminta Ian untuk putus hubungan dengan Rachel. Putuslah sudah hubungan pacaran mereka. Tapi namanya juga remaja ya. Rachel diam-diam masih kontakan dengan Ian. Dari sini Bob berpikiran bisa jadi 3 orang ini ya, Jason, Brian, dan Ian mempunyai motif untuk membunuh Laurie. Ya udah deh, Bob akhirnya satu persatu tuh ya mendatangi rumahnya Jason, Brian, dan Ian. Rumah yang pertama kali didatangi oleh Bob adalah rumahnya Ian. Dan ternyata Ian ini masih seumuran dengan Rachel, masih berumur 16 tahun juga. Waktu itu Bob langsung melaksanakan interogasi nih kepada Ian. Hasil dari interogasinya adalah Ian mengakui bahwa dia memang mantan pacarnya Rachel. Tapi walaupun begitu, walaupun dipaksa putus oleh Laurie, Ian masih sering kontak-kontakan dan main bareng dengan Rachel. Bob lalu menanyakan tuh pendapatnya Ian terhadap Laurie. Bob kayak berusaha mencari motif di dalam dirinya Ian. Ian pas ini menjawab, well, ada benarnya kalau Laurie tidak menyukai Ian, apalagi sampai-sampai berpacaran dengan Rachel, apalagi sampai mengajak Rachel bolos sekolah dan berbuat mesum. Tapi Ian kayak membela dirinya, tapi bukankah itu yang biasanya remaja muda budi lakukan? Bukankah pas remaja kita emang suka bolos sekolah, main game, dan berbuat mesum? Ian pas ini pede tuh dengan jawabannya ya. Bob yang mendengar pendapatnya Ian itu kayak geleng-geleng kepala, tapi setuju juga ya. Remaja gitu ya. Remaja mana sih yang nggak bolos sekolah, main game, dan berbuat mesum? Bob lalu bertanya lagi nih kepada Ian, apakah kamu segitu membencinya kepada Laurie sampai-sampai kamu membunuhnya? Bob lalu menimpal pertanyaan lagi nih, kalau begitu pada saat hari kejadian pembunuhan kamu lagi di mana? Ian dengan cepat menjawab kalau sore itu dia rada khawatir kepada Rachel karena seharian teleponnya Rachel itu nggak diangkat. Maka dari itu Ian pergi mengunjungi rumahnya Rachel. Nah pas jawaban ini Ian yang tadinya pede menjawab langsung berubah menjadi gugup gelisah karena dia kayak merasa keceplosan gitu. Bob yang sadar dengan perubahan sikapnya Ian langsung tembak lagi dengan pertanyaan, jadi di sore hari pada saat hari kejadian pembunuhan, kamu sempat ke rumahnya Rachel?
Ian yang sekarang gugup kayak kegap, kayak keceplosan, itu jawab dengan tegas. Dia bilang kalau bukan dia yang ngebunuh Laurie. Sampai di pintu rumahnya Rachel, dia bilang dia tuh langsung pulang pergi lagi. Bob kayak tersenyum menang karena dia kayak berhasil tuh ngegap kesalahan di alibinya Ian. Walaupun begitu, Bob tidak bisa langsung menahan Ian karena tidak ada bukti yang valid nih. Bob pun langsung pulang dan lanjut ke rumah kedua. Rumah kedua yang didatangi oleh Bob adalah Jason. Jason diketahui merupakan pemuda berumur 24 tahun yang mempunyai badan besar dan juga berambut merah. Dari background checknya ya, diketahui Jason pernah ikutan ujian sekolah marinir, tapi hasilnya adalah dia nggak keterima. Karena nggak keterima, dia balik lagi ke kota Craig ya dan mendapatkan pekerjaan menjadi petugas kebersihan di sebuah sekolah yang sama dengan Rachel. Dari sinilah Jason dan Rachel berkenalan. Pas ini juga Jason kayak memperkenalkan Rachel kepada Brian. Nah ya udah deh, mereka bertiga itu kayak hangout bareng. Pas itu Rachel jadi kayak sering bolos sekolah dan menghabiskan waktu di rumahnya Brian untuk bermain game. Pada saat Bob menginterogasi Jason, dia mengetahui bahwa dia sempat suka dan PDKT dengan Rachel. Tapi Jason mundur karena Laurie, ibunya Rachel, jelas-jelas menunjukkan sikap yang tidak suka terhadap Jason. Nah, pada saat malam kejadian, Jason diketahui lagi main dan minum-minum di rumahnya Brian. Dari sini bisa dibilang Jason dan Brian mempunyai alibi yang valid. Bob pun kembali ke kantor polisi untuk mengolah lagi nih informasi dari kesaksian Ian, Jason, dan Brian. So far sejauh ini Jason dan Brian saling mempunyai alibi. Yang nggak punya alibi di sini cuman Ian aja. Dia juga sempat mengakui kalau dia sempat berkunjung ke rumahnya Rachel atau Laurie di sore harinya, hari di mana Laurie dibunuh oleh pelaku. Tapi di satu sisi lain belum ada bukti yang muncul yang membenarkan kalau Ian adalah pelakunya. Pas lagi mengolah seluruh petunjuk dan informasi ini, tiba-tiba aja Bob mendapati sebuah telepon. Teleponnya ini ternyata dari Jason dan pas itu Jason terdengar lagi kayak kehabisan nafas, kayak ngos-ngosan. Setelah agak tenang, Jason cerita kalau dia baru aja mendapati teror mengerikan dari pelaku. Bob langsung tanya kepada Jason kayak, "Kamu di mana? Biar aku segera ke sana." Jason bilang kalau dia lagi ada di bangku penonton di lapangan sepak bola yang ada di sekolah. Dengan segera ya Bob langsung menuju ke sana. Begitu sampai di sekolah, Bob melihat Jason lagi duduk meringkuk gitu sambil menangis. Jason yang masih rada-rada panik menjelaskan bahwa tadi dia kayak diserang gitu oleh orang yang tidak dia kenal. Orangnya ini tiba-tiba aja menyabet lehernya Jason dengan pisau. Jason sempat menghindar dan melawan dan pas itu orangnya ini kayak bilang, "Jauhin Rachel atau yang selanjutnya lo bakalan mati beneran." Gak lama kemudian orangnya ini langsung kabur begitu aja. Bob yang mendengar cerita dari Jason kayak melihat gitu luka yang di lehernya Jason. Pas itu Bob bilang, "Yaudah yuk ke kantor polisi dulu yuk, di sini kayaknya nggak aman. Gue mau minta keterangan resmi dari lo nih perihal penyerangan ini." Ya udah deh, Bob dan Jason pergi tuh ke kantor polisi. Begitu sampai di kantor polisi, Jason masuk ke ruang interogasi berdua dengan Bob. Bob waktu itu langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Jason dengan terbata-bata bilang bahwa pas dia lagi bekerja beresin tempat duduk di lapangan sepak bola, tiba-tiba aja dari belakang ada yang menyabet leher dia menggunakan pisau. Jason yang kaget berusaha melawan, tapi orangnya ini tahu-tahu langsung kabur begitu aja. Bob langsung notice sesuatu nih ya. Cuman diem dulu dia. Bob lalu bertanya lagi, "Kira-kira ciri-ciri orang yang menyerang kamu tuh kayak apa?" Jason bilang dia nggak tahu persis karena ya dia langsung kabur. Bob lalu kayak menekan Jason dengan pertanyaan lagi, "So, kamu nggak tahu ciri-ciri orang yang menyerang kamu, tapi kamu tahu orang itu bakalan menyerang lagi kalau kamu tidak menjauhi Rachel?" Jason lalu berusaha menjelaskan kembali kesaksiannya, tapi Bob diam aja. Dia udah nggak peduli dengan kesaksiannya Jason. Pas Jason lagi menjelaskan ya, Bob langsung nge-cut gitu. Dia bilang, "Kayaknya lo berbohong deh." Bob lalu menjelaskan pas dia melihat di lehernya Jason, Bob notice kalau luka di lehernya Jason itu tipis banget, kayak kegores dikit aja, kayak dibuat sendiri. Jason yang merasa dituduh ini bersikeras kalau tadi tuh ada yang menyerang dan pas itu dia sempat menghindar dan lukanya jadinya tipis deh. Tapi Bob sebodoh teuing.
Dia yakin kalau ceritanya Jason yang diserang itu adalah kebohongan belaka, itu adalah rekayasa yang dibuat sendiri oleh Jason. Bob lalu ngepres Jason dengan berbagai macam tuduhan, kayak kenapa kamu berbohong, kenapa kamu pura-pura diserang, apa jangan-jangan kamu juga yang membunuh Laurie. Pokoknya Jason diserang bertubi-tubi oleh tuduhannya Bob. Jason yang awalnya masih ngelak nih ya, lama-lama runtuh juga defense-nya. Pas itu Jason dengan nada suara yang bergetar akhirnya bilang, bukan aku yang membunuh Laurie, tapi aku tahu siapa pelakunya. Sekarang pertanyaannya adalah, lo tahu nggak siapa pelaku dari kasus pembunuhannya Laurie? Jadi sebelum gua kasih tahu siapa pelaku dari kasus pembunuhannya Laurie, gua mau lo coba tebak dulu siapa pelaku yang sebenarnya. Pada kasus ini ada beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku atau dalangnya. Pilihan yang pertama adalah Doug, suaminya Laurie yang mengakui kalau dia punya selingkuhan. Pilihan yang kedua adalah Rachel, anaknya Laurie yang mengakui kalau dia punya banyak masalah dengan ibunya. Pilihan yang ketiga adalah Ian, mantan pacarnya Laurie yang mengakui kalau dia pergi ke rumahnya Rachel di hari pembunuhan terjadi. Pilihan yang keempat adalah Jason, temannya Rachel yang mengakui kalau dia tahu siapa pelakunya. Pilihan yang kelima adalah Brian, temannya Rachel yang rumahnya itu sering dijadikan tempat nongkrong ketika Rachel bolos sekolah. Gua kasih lo waktu 5 detik untuk menebak pelaku menggunakan insting lo. Siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus pembunuhan ini? 5 detik dari sekarang, mulai. Udah? Gue mau lo tahan betul jawaban lo karena gue bakal menceritakan apa yang sekiranya sebenarnya terjadi. Pada pagi hari tanggal 13 November tahun 2004, Laurie melihat Rachel pergi keluar membanting pintu rumahnya. Pas itu mereka berdua baru aja berantem hebat untuk yang sekian kalinya. Karena merasa gagal menjadi ibu yang diharapkan oleh anaknya, Laurie menuliskan surat permintaan maaf untuk Rachel. Suratnya ini dia letakkan di atas kasurnya Rachel. Harapannya adalah setelah Rachel pulang dari kompetisi volley, Laurie bisa memperbaiki hubungan mereka berdua. Setelah semuanya siap, Laurie pergi juga tuh keluar rumah karena hari itu dia mesti mempersiapkan acara pertemuan para pelaku usaha di kota kecilnya. Yang Laurie tidak ketahui adalah pelaku pembunuhannya pada sore itu juga sedang bersiap-siap. Pelaku hari itu mencukur bersih rambut, jenggot, dan juga kumisnya sampai botak dengan alasan supaya tidak ada jejak di tempat yang bakalan menjadi TKP. Dia tahu persis kalau rontokan rambut dia bisa menjadi alat bukti kalau ditemukan di TKP. Begitu selesai mencukur habis bulu dan rambut di tubuhnya, pelaku menyiapkan kantong sampah, sarung tangan lateks, lakban, tali serat, dan juga sebotol wine. Semua barang ini dia masukkan tuh ke dalam tas gendongnya. Setelah itu, pelaku menunggu sampai malam tiba karena dia tahu Laurie bakalan sendirian di rumah. Sambil menunggu, pelaku kayak meyakinkan kembali dirinya bahwa pembunuhannya Laurie itu mesti dilakukan. Dia yakin bahwa Laurie itu bukanlah seorang ibu, istri, atau publik figur yang baik yang semua orang kira. Di balik itu semua, dia yakin bahwa Laurie itu adalah wanita yang jahat. Maka dari itu, dia mesti dibunuh. Sekitaran tengah malam ketika Laurie udah tertidur di kamarnya, pelaku menggunakan sarung tangan lateks itu masuk diam-diam melalui pintu belakang rumah. Pelaku waktu itu kayak mencongkel atau mengulik lubang kunci pintu belakang rumahnya ini. Dari sinilah ada semacam bekas goresan gitu di lubang kuncinya. Begitu berhasil masuk ke dalam rumahnya Laurie, pelaku itu langsung naik ke atas menuju ke kamar Laurie di mana dia itu lagi tertidur pulas. Tapi pelaku bukannya langsung masuk ke kamarnya Laurie ya, dia kayak mondar-mandir gitu, kayak berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa pembunuhannya Laurie itu mesti segera dilakukan. Selama 2 jam selanjutnya, pelaku berusaha ngebuat dirinya hype, ngebuat dirinya semangat, ngebuat dirinya yakin bahwa Laurie tidak sebaik yang orang-orang kira. Begitu udah yakin, pelaku menarik nafas panjang dan langsung masuk ke dalam kamarnya Laurie. Pas masuk ya, pelaku langsung membungkus kepalanya Laurie dengan kaos dan langsung menimpa tubuhnya. Laurie yang kaget kebangun gara-gara dibekap kaos dan tertimpa badan pelaku ini terbangun tapi nggak bisa berkutik.
Sehabis itu, pelaku kayak menyumpal mulutnya Laurie dengan kain dan ditutup lagi menggunakan lakban. Laurie dengan seketika sekarang mulutnya benar-benar tertutup rapat. Setelah itu, pelaku mengikat lehernya Laurie dengan tali dan dia tarik paksa gitu ya, supaya Laurie itu nurut, kayak bagaikan anjing gitu. Pelaku tarik Laurie menuju ke kamar mandi dan di sana pelaku menyuruh Laurie untuk mengganti dasternya dengan celana jeans dan sweater. Begitu udah ganti baju, pelaku menutup tangannya Laurie dengan kaos kaki dan melakban mengikat kedua tangannya. Hal ini pelaku lakukan supaya tidak ada bekas lakban tuh di tangannya Laurie. Setelah Laurie terikat dan terbungkam lagi bagaikan anjing nih ya, pelaku menarik paksa Laurie untuk turun ke lantai 1 ke dapur lebih tepatnya. Begitu sampai di dapur, pelaku memaksa Laurie untuk meminum sebotol penuh wine yang sudah disiapkan. Laurie tadinya tidak mau ya, tapi dikarenakan benar-benar dipaksa, benar-benar dicekokin, Laurie yang tidak berdaya mau nggak mau menelan habis tuh seluruh isi botol wine. Begitu wine-nya udah habis, Laurie menjadi sempoyongan dan setengah sadar karena dalam waktu yang sangat-sangat singkat dia meminum habis 1 botol wine. Pelakunya pun lalu membungkus tubuhnya Laurie dengan kantong plastik sampah besar gitu dan menyeret Laurie menuju ke garasi. Laurie yang udah sempoyongan, setengah sadar, terikat, dan terbungkam itu nggak bisa melakukan banyak perlawanan. Begitu Laurie udah aman dan tidak bisa bergerak atau melawan, pelaku memeriksa kembali tuh jejak-jejaknya dia. Memeriksa betul jangan sampai ada jejaknya dia di rumah ini. Tapi tanpa dia sadari ternyata sarung tangan lateksnya itu kayak sempat tersobek dan serat dari talinya sempat mengelupas. Begitu pelaku merasa aman dan yakin kalau dia tidak meninggalkan jejak, dia langsung masuk ke mobilnya Laurie dan pergi bersama dengan Laurie ke pinggir kota. Pas ini ya pelaku membawa Laurie itu cukup jauh menuju ke arah jalan pegunungan yang jaraknya sekitaran 80 km dari rumahnya Laurie. Begitu sampai di jalanan yang sepi, pelaku menghentikan mobil dan stop dulu tuh sebentar. Pelaku lalu keluar dari mobil, meletakkan kantong sampah plastik besar gitu ya di tanah dan ngangkat Laurie keluar dari mobil lalu meniduri Laurie di atas kantong sampah plastik. Begitu Laurie udah tiduran di atas tanah yang ada plastiknya, pelaku lagi-lagi meniban tubuhnya Laurie dan berusaha mencekik atau mematahkan lehernya Laurie. Tujuannya pelaku adalah ingin membuat Laurie ini seakan-akan kecelakaan mobil tunggal dikarenakan mabok ketika berkendara. Maka dari itu dia alasin tanah ini dengan kantong sampah plastik supaya tidak ada tanah yang menempel di bajunya Laurie. Gak lama setelah pelaku mencekik atau berusaha mematahkan lehernya Laurie, terdengar tuh bunyi patah tulang dari lehernya Laurie. Tapi ajaibnya Laurie tidak langsung meninggal. Dia masih berusaha melawan di sisa-sisa nafas terakhirnya. Terlebih lagi bungkaman kain yang menutup mulutnya Laurie ini nggak sengaja kebuka. Hasil Laurie kayak berusaha ngomong, mengatakan sesuatu, tapi suaranya itu terdengar sangat-sangat mengerikan karena lehernya itu udah patah. Pelaku mendadak merasa ngeri ya dengan pemandangan dan situasi ini. Pelaku langsung mengambil senter dan memukul lehernya Laurie menggunakan senternya ini. Tapi lagi-lagi Laurie masih belum aja meninggal. Dia masih berusaha meminta tolong di nafas dia yang terakhir walau lehernya sudah patah. Pelaku bingung dong dengan hal ini. Ini orang kok nggak mati-mati ya? Dikarenakan panik ya, pelaku langsung menutup hidung dan mulutnya Laurie dan dia bekap Laurie supaya dia berhenti bernafas. Laurie yang dibekap itu berusaha dong ya bernafas. Cuman ya lagi-lagi dikarenakan dia terikat penuh, usahanya dia itu menjadi sia-sia. Laurie yang tadinya memberontak, semakin lama pemberontakannya ini itu melemah dan ujung-ujungnya Laurie meninggal akibat tidak bisa bernafas. Begitu Laurie udah meninggal, pelaku menjadi bingung dan panik karena jelas-jelas di muka dan sekitaran lehernya Laurie ada semacam bekas bengkak akibat pukulan. Di sekitaran lehernya Laurie juga ada bercak atau bekas cekikan dari tali dan juga lakban. Polisi yang bakalan nanti menginvestigasi ini bakalan pasti langsung tahu kalau ini tuh kasus pembunuhan, bukan kasus kecelakaan. Pas lagi bingung begini, tiba-tiba aja ada cahaya mobil yang mendekat. Pelaku tadinya mau panik karena takut nih aksinya ketahuan. Tapi begitu pengemudi dari mobilnya ini keluar, pelaku itu rada tenang. Pelaku lalu berdiskusi itu dengan orang misterius ini dan tahu-tahu mereka kepikiran sebuah ide. Salah satu dari mereka lalu masuk ke mobilnya Laurie dan sengaja tuh menabrakkan mobilnya ke pohon. Begitu udah tertabrak, mereka berdua menggotong jenazahnya Laurie dan mendudukannya di kursi supir.
Pria misterius ini lalu mengambil bensin dari mobilnya sendiri dan menyiram ke seluruh permukaan dan juga ke dalam mobilnya Laurie. Begitu jenazahnya Laurie dan mobilnya udah basah dengan bensin, pelaku langsung menyalakan api dan membakar habis jenazahnya Laurie beserta dengan mobilnya. Harapan mereka adalah dengan membakar jenazah dan mobilnya Laurie, seluruh jejak pelaku bakalan tidak terdeteksi. Setelah selesai membunuh Laurie dan menutupi kejahatannya, mereka berdua pulang ke rumah, minum-minum, dan bermain game. Buat lo yang menebak Jason dan Brian adalah pelaku dari kasus pembunuhannya Laurie, well, tebakan lo benar banget. Lebih tepatnya adalah Brian adalah pelaku yang masuk diam-diam ke rumahnya Laurie dan membunuhnya, sedangkan Jason adalah pelaku yang kepikiran improvisasi untuk membakar jenazah dan mobilnya Laurie. Mereka berdua sama-sama bersalah karena seluruh aksi kejahatannya tadi, dari awal pertama sampai pembakaran mobil dan jenazah, mereka lakukan dan mereka rencanakan secara bersama-sama. Tapi lo yang udah menebak Jason dan Brian adalah pelakunya, nggak sepenuhnya benar. Ini adalah plot twist-nya nih. Jadi setelah Jason dan Brian sudah di rumah, mereka kembali minum-minum tuh dan bermain game sambil ngebuat alibi untuk satu sama lainnya. Pas lagi asik main game, tiba-tiba aja telepon rumahnya Brian itu berbunyi. Brian angkat telepon rumahnya dan si penelpon itu bertanya, "Apakah kamu sudah menghabisi wanita itu?" Brian dengan senang hati menjawab, "Yes, semuanya sudah selesai." Nah, kalau lo belum ngeh juga, orang yang menelepon ketika Jason dan Brian sudah selesai membunuh Laurie adalah Rachel. Ternyata Rachel, anaknya Laurie sendiri, juga terlibat dalam kasus pembunuhan ibunya. Setelah digali lebih lanjut, ternyata Rachel ini berhasil menggait dua orang pria sekaligus, Jason dan Brian. Bisa dibilang Rachel itu mempunyai hubungan dengan mereka berdua, Jason dan Brian. Tapi mereka berdua juga saling tahu dan tidak keberatan. Bisa dibilang kayak cinta segitiga, di mana satu wanita, Rachel, punya dua pacar, Jason dan Brian, dan dua pacarnya ini akur dan tidak ada keributan sama sekali. Dikarenakan Jason dan Brian sama-sama cinta kepada Rachel, mereka jadi rela melakukan apa aja demi dia. Nah, pas mereka bertiga lagi sedang menjalani hubungannya, Rachel sering curhat tuh ke Jason dan Brian kalau ibunya itu sebenarnya adalah wanita yang jahat. Rachel bilang kalau Laurie, walaupun di luar rumah terlihat sebagai ibu penyayang, berprestasi, dan juga aktif ya, di dalam rumah dia sangatlah kejam, sangat KDRT, licik, sadis, dan sebagainya. Jason dan Brian yang terus-terusan didoktrin oleh Rachel lama-kelamaan memakan juga tuh hasutan dari Rachel. Apalagi Jason dan Brian tahu kalau Laurie tidak senang dengan mereka berdua. Semakin kuat lagi nih tekad mereka berdua atau bertiga untuk membunuh Laurie. Tapi yang seperti kita tahu, Laurie bukanlah sosok seperti itu. Bukan sosok ibu, istri, atau wanita yang bermuka dua. Dia adalah sosok ibu yang perhatian dan sayang banget sama anaknya yang rada susah diatur. Bisa dibilang dalam kasus ini, Rachel kayak playing victim supaya Jason dan Brian mau nekat membunuh Laurie, ibunya sendiri, demi dirinya. Ya udah deh, mereka bertiga pun merencanakan aksi pembunuhan untuk Laurie, dan aksi pembunuhannya ini dirancang sedemikian mungkin supaya sempurna, supaya polisi itu kesusahan mencari pelaku dikarenakan tidak ada bukti dan juga alibi mereka bertiga itu valid. Walaupun begitu, tekanan mental ketika Jason membunuh seseorang itu sangatlah besar. Dia pun mencepukan seluruh kejadian ini dan menyerahkan dirinya ke polisi. Jadinya, atas perbuatan mereka, Brian mendapati hukuman penjara selama 99 tahun, sementara Jason dipenjara untuk 50 tahun. Sedangkan Rachel pada saat itu masih di bawah umur dan mesti menunggu usianya mencapai 18 tahun baru bisa diadilin. Begitu udah 18 tahun, Rachel pun diadili dan atas kemampuan pengacaranya ya, dia baru dinyatakan bersalah pada tahun 2011. Itu pun bersalah bukan sebagai pelaku, melainkan dengan alasan karena dia mengetahui rencana pembunuhan ibunya tapi tidak berusaha menghentikannya. Alhasil, Rachel hanya mendapati hukuman penjara selama 3 tahun dan udah bebas pada tahun 2015. Kabar terakhir dari Rachel adalah dia diketahui pindah ke Florida dan masih menjalankan blognya yang berjudul My Crappy Life atau Hidupku yang Sampah.